Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Siti Hodiza. Dari kelas AK18A akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sartika Dewi. Yang pertama yaitu, hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok, masyarakat sebagai penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan alasan agar negara menjamin hak-hak rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut saya, seseorang dikatakan sehat itu bila keadaan fisik dan mentalnya itu sehat yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif. Yang ketiga yaitu perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik itu perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang keempat yaitu pertama undang-undang. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia mengenai hal-hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga jurisprudensi. Ialah keputusan hakim atau pengadilan terhadap persoalan tertentu yang menjadi dasar bagi hakim-hakim yang lain dalam memutuskan suatu perkara. Yang keempat adalah perjanjian. Perjanjian yaitu salah satu sumber hukum karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Yang kelima yaitu traktat. Traktat adalah dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Perjanjian antar negara yang sudah disahkan berlaku dan mengikat negara peserta, termasuk warga negaranya masing-masing. Yang keenam yaitu doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya bagi pengadilan dalam mengambil keputusannya. Menurut saya yang mendominasi adalah itu kebiasaan. Yang kelima, jika saya seorang pengacara, yang akan saya lakukan adalah meminta klarifikasi dari pihak rumah sakit ataupun pihak BPJS dengan cara bersurat. Dan semisal dari klarifikasi itu ada temuan perbuatan melawan hukum, saya akan melayangkan surat somasi kepada pihak-pihak terkait. Jika somasi itu tidak ada itikat baik dari yang sudah kita somasi, baru akan melakukan gugatan. Yang keenam, yaitu aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janin sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Nah, di sini ada macam-macam aborsi, yaitu ada dua, yaitu abortus provocatus medicinalis dan abortus provocatus criminalis. Yang pertama, abortus provocatus medicinalis, yaitu tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan si ibu hamil tidak dapat melanjutkan kehamilannya. Misalnya si ibu menderita penyakit jantung, jika kehamilannya tetap dilanjutkan, akan terjadi penambahan beban kerja jantung sehingga sangat membahayakan keselamatannya. Yang kedua, abortus provocatus criminalis. Aborsi tipe ini merupakan tindakan secara sengaja mengosongkan rahim dari buah kehamilan yang dilakukan sengaja, bukan karena alasan medis, melainkan alasan lain, biasanya hamil di luar nikah. Yang ketujuh, yang dimaksud praktik yang buruk itu adalah tindakan buruk yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Yang menjadi tolak ukur malpraktik
yaitu 1. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Yang kedua, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya. Yang ketiga, melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan. Yang kedelapan, yaitu macam-macam malpraktik. Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter. Kedua, malpraktik yuridis adalah pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Malpraktik yuridis meliputi malpraktik perdata. Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban, yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Contohnya tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan. Kedua, melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak sempurna. Ketiga, melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat. Keempat, melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan. Malpraktik pidana terjadi jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Contohnya, melakukan aborsi tanpa tindakan medik. Kedua, mengungkapkan rahasia kedokteran dengan sengaja. Ketiga, tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan darurat. Keempat, membuat surat keterangan dokter yang isinya tidak benar. Terakhir, malpraktik administrasi. Itu terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Contohnya, menjalankan praktik kedokteran tanpa izin. Kedua, menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kewenangannya. Ketiga, melakukan praktik kedokteran dengan izin yang sudah kadaluarsa. Keempat, tidak membuat reka medik. Yang kesembilan, euthanasia adalah tindakan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang yang sangat sakit dan menderita, yang diliputi oleh rasa sakit yang tak tertahankan dan tak bisa disembuhkan dengan cara relatif cepat dan tanpa rasa sakit untuk alasan kemanusiaan. Di sini ada 4 jenis euthanasia. Yang pertama, euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seseorang yang dilakukan secara medis. Yang kedua, euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Yang ketiga, euthanasia volunter adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Yang keempat, euthanasia involunter adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Syarat-syarat euthanasia. Orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati, misalnya kanker. Kedua, pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian. Yang ketiga, pasien harus menderita sakit yang amat sangat sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin. Yang ke-10, euthanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 tahun penjara. Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku euthanasia pasif yang banyak terjadi. Euthanasia menurut pandangan agama. Yang pertama, pandangan agama Hindu terhadap euthanasia adalah didasarkan pada ajaran tentang karma, moksa, dan ahimsa. Ajaran agama Buddha. Pandangan ajaran agama Buddha tampak jelas bahwa euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Buddha. Selain daripada hal tersebut, ajaran Buddha sangat menekankan pada welas asih atau karuna. Euthanasia dalam ajaran agama Islam disebut Qatl ar-Rahmah atau Taisir al-Maut, yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderita si sakit baik dengan cara positif maupun negatif.
Jika dikaitkan kembali dengan hak asasi manusia, eutanasia tentu melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup.